Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mardiatun dari SD Negeri 18 Mataram, calon guru penggerak Angkatan 8 Kota Mataram. Tugas demonstrasi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Mari kita mengenal sosok Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara adalah seorang pahlawan pendidikan. Beliau lahir pada tanggal 2 Mei 1889, sehingga tanggal lahirnya inilah yang ditetapkan sebagai Hari Pendidikan Nasional. Kemudian, pada tanggal 3 Juli tahun 1922, beliau mendirikan Taman Siswa yang merupakan sekolah pertama di Indonesia. Filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Pendidikan dan pengajaran merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Pendidikan merupakan tempat bersemainya benih-benih kebudayaan, sehingga untuk mencapai kebudayaan yang diimpikan, pendidikan adalah pondasinya. Oleh karena itu, pendidikan dan kebudayaan harus berubah untuk menjawab tuntutan zaman agar tidak terjadi kekacauan. Menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara, dalam melakukan perubahan dalam pendidikan itu perlu memperhatikan 3 kerangka perubahan, yaitu 1. Kodrat keadaan. Kodrat keadaan dibagi menjadi 2, meliputi kodrat alam terkait dengan alam dan budaya masyarakat tempat siswa itu berada. Yang kedua, kodrat zaman, di mana zaman yang menunjukkan masa anak itu tumbuh. Kodrat alam dan kodrat zaman adalah seorang guru atau pendidik harus mampu menuntun muridnya sesuai kodratnya. Jadi, dalam menuntun murid, seorang guru harus menerapkan semboyan ing ngarso sung tulodo, di depan memberi contoh ing madya mangun karso, di tengah memberikan motivasi, dan tutwuri handayani, di belakang memberikan dorongan. Di sini saya tampilkan beberapa pembelajaran yang sudah saya terapkan di sekolah. Yang kedua, memperhatikan prinsip perubahan, yaitu dalam melakukan perubahan tersebut menggunakan azas trikon, yaitu azas kontinuitas, azas konvergensi, dan azas konsentris. Jadi seorang pendidik harus mampu menuntun anak didiknya sesuai dengan nilai budaya dan menghargai keragaman setiap murid. Selanjutnya, yang ketiga adalah perubahan budi pekerti. Dalam pendidikan, perubahan budi pekerti ini artinya budi, perubahan cipta, rasa, karsa. Sedangkan pekerti artinya tenaga. Jadi, perubahan dalam pendidikan harus seimbang antara cipta, rasa, karsa, dan tenaga, sehingga membentuk manusia yang penuh dengan kebijaksanaan. Sehingga tercapailah tujuan pendidikan, yaitu sebagai pendidik, keharusan kita untuk memandang anak dengan penuh rasa hormat, dan semua pendidikan harus berorientasi penuh pada murid, agar murid dapat mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Alasan kontekstual penerapan ide sesuai pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah karena sebagai seorang pendidik, saya harus mampu menuntun murid sesuai dengan kodratnya dengan menyajikan pembelajaran yang menyenangkan, menghargai keberagaman dari setiap murid dengan menerapkan model dan media pembelajaran yang bervariasi dan berpihak pada murid. Selanjutnya, penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam pembelajaran yang saya lakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembelajaran itu harus dapat menuntun siswa untuk beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa melalui pembiasaan berdoa,
sebelum dan setelah beraktivitas. Yang kedua, menuntun anak untuk mandiri. Jadi dalam mengerjakan soal, anak dilatih untuk mengerjakan sendiri tanpa menunggu atau bergantung pada temannya atau orang lain. Yang ketiga, di sini pembelajaran yang saya lakukan adalah menuntun anak untuk berpikir kritis melalui siswa dilatih untuk melakukan percobaan dan menemukan sendiri hasil percobaan tersebut. Kegiatan pembelajaran selanjutnya adalah menuntun anak untuk menjadi anak yang kreatif dengan melakukan pembelajaran dengan membuat karya-karya yang sesuai dengan pembelajarannya. Dan selanjutnya, menuntun anak untuk berkebinekaan global melalui program menggunakan pakaian daerah asal dari Hari Sabtu Budaya. Adapun dalam penerapan tersebut, terdapat tantangan yang harus dilalui dan solusi yang saya sajikan. Di sini tantangannya adalah tidak semua anggota kelompok mau bekerja sama. Yang kedua, kurangnya tanggung jawab saat membawa alat dan bahan yang digunakan untuk praktik. Yang ketiga, masih ada siswa yang bekerja sama saat mengerjakan soal. Adapun solusi yang saya tawarkan di sini adalah yang pertama, memberi tugas setiap anggota kelompok secara merata. Yang kedua, membangun komunikasi dan kerjasama yang baik dengan murid maupun dengan orang tua. Yang ketiga, membuat soal atau melakukan cara penilaian yang bervariasi bagi setiap anak. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.